bagaimana perkembangan negara anggota ASEAN saat ini dalam mencapai program penguatan masyarakat ekonomi sesuai Pilar ASEAN Community 2015 dalam situasi pandemik. Saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon pada salah satu anggota perwakilan organisasi negara yang mengikuti program rancangan penguatan ekonomi di situasi pandemik. Halo, selamat siang, Nurmadina. Ya, halo, selamat siang. Ya, Nurmadina. Apa saja program rancangan ekonomi anggota ASEAN dalam penguatan ekonomi sesuai yang Nurmadina dapatkan dalam program itu berlangsung? Jadi ada beberapa program yang dicanangkan, yaitu memperkuat kerjasama melawan COVID-19, diantaranya saling tukar informasi, tes praktis, pengembangan research, epidemiologi, clinical treatment, dan juga terdapat beberapa lainnya. Oke, Dina. Jadi apa latar belakang dari semua rancangan program itu? Sebenarnya latar belakang dari rancangan program itu yang saya dapat adalah untuk memperkuat masyarakat ekonomi yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk memperkuat pilar ekonomi ASEAN, di mana situasi saat ini kan mempengaruhi kinerja dari masing-masing anggota ASEAN. Jadi sesama negara anggota untuk mengatasi pandemi saat ini yaitu harus memperkuat kerjasamanya, salah satunya ya saling tukar informasi, karena dengan ini maka keefisienan dalam mengatasi penyebaran COVID-19 itu dapat dicegah, sehingga sangat memungkinkan hal tersebut mencegah sebelum dampaknya semakin menyebar gitu Mbak. Kemudian hal tersebut juga kan sesuai dengan pilar-pilar ASEAN sebelumnya, di mana masing-masing anggota atau anggota ASEAN ini harus saling membantu atau saling tolong-menolong antar anggota ASEAN, terutama dalam hal penanganan bencana seperti itu. Ya, apakah dalam pengimplementasian program itu juga melibatkan peran masyarakat di masing-masing negara dalam rangka melancarkan program tersebut? Sejauh yang saya tangkap, bahwa perlibatan masyarakat di masing negara dalam menyukseskan program tersebut tentunya mempengaruhi, sebab untuk mencapai penyeragaman dalam mengetahui detail informasi penyebaran COVID-19 ini, serta tingkat level pada pengaruh ekonomi itu semua dapat diuraikan dari masyarakat itu sendiri. Jadi ketika masyarakat memberitahu atau dalam artian melaporkan setiap kejadian atau gejala dari COVID, tentunya kan pencegahan itu dapat dilakukan dengan cepat sebelum menambah kasus lain, yang mana hal itu dapat menambah beban baru bagi negara, karena setiap bencana kan sudah tentu mempengaruhi negara, karena kita ini sebagai individu yang ditanggung secara keseluruhan atas keamanan, ketentraman, dan bahkan jaminan kesehatan, yang mana setiap anggaran itu ada. Jadi apabila dalam kasus COVID-19 ini yang secara keseluruhan ditanggung oleh pemerintah, sehingga ketika meningkatnya angka COVID ini, maka hal yang dipengaruhi juga tentunya pada ekonomi. Seperti itu. Ya, program yang Nurmadina tinjau, apakah sudah terdapat negara dalam rancangannya dalam menerapkan semua kebijakan untuk menguatkan ekonomi di situasi pandemik? Itu sudah diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia, karena di mana dapat kita tinjau dari baru-baru ini kan Indonesia atau di situasi COVID seperti ini, seperti yang kita ketahui, kebijakan akan Undang-Undang Cipta Kerja itu semua merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk menguatkan ekonomi. Nah, di mana kita ketahui bahwa terdapat program yang disebut dengan FDI, di mana tujuan FDI ini kan sebagai alternatif lah bagi sebuah negara termasuk Indonesia dalam menciptakan sebuah perekonomian menjadi lebih baik atau stabil, serta hal ini dapat menciptakan perekonomian tetap pada porsinya, atau dalam hal ini bersifat tahan lama bagi investasi asing untuk negara dan negara untuk negara lain, dan kategorinya yaitu saling menguntungkan, Mbak. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena negara tentunya mengupayakan untuk menciptakan kestabilan perekonomian, seperti halnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dirancang oleh Indonesia, dengan jaminan keleluasan pada para investasi asing, dengan isi Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu benar-benar diberikan keleluasan pada para investasi. Jadi, bagaimana pendapat Mbak Din dalam melihat
fenomena penguatan ekonomi oleh negara-negara anggota ASEAN saat ini. Apakah menurut Mbak Din ini sesuai dengan prosedur yang ada? Kemudian apa harapan Mbak Din ke depannya dalam program ini sebagai masyarakat Indonesia yang juga mewakili organisasi Indonesia untuk hadir dalam forum tersebut? Pandangan saya dalam melihat program ini tentunya sangat sesuai untuk diterapkan pada situasi saat ini karena dengan rancangan program itu sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi negara ke depannya untuk masa depan bangsa. Apalagi dengan langkah saling menolong dalam rangka tukar informasi. Ini kan juga memperkuat kerjasama di antara sesama anggota ASEAN. Jadi secara otomatis ke depannya ketika COVID-19 ini hilang, jalinan kerjasama itu semakin kuat karena adanya pelibatan kerjasama ketika masa susah seperti ini. Karena itu harapan saya pada program ini tentunya dengan penuh pengharapan sebab hal tersebut sangat membantu di kemudian hari baik bagi masyarakat Indonesia maupun bangsa nantinya. Kemudian harapan saya pada Indonesia tentunya menolak sebelum membuat keputusan, dengan artian pikirkan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan dengan mempertimbangkan apakah dengan kebijakan ini menguntungkan secara keseluruhan bagi masyarakat Indonesia atau apakah hal ini hanya menguntungkan kelompok tertentu. Terima kasih banyak Nurmadina atas informasinya. Kita doakan bersama ya, semoga ini mendapatkan solusi yang terbaik. Terima kasih Dina. Amin, amin Mbak, terima kasih.